Perbedaan dasar hukum reklamasi pantai utara Jakarta masih terus menjadi polemik. Pemprov DKI Jakarta hingga kini masih mempertanyakan alasan penghentian izin reklamasi, sementara pemerintah pusat bersikeras penghentian sesuai dengan aturan perundang-undangan. Silang pendapat soal reklamasi pantai utara Jakarta terus mencuat, terlebih setelah pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan merekomendasikan untuk menghentikan sementara proyek reklamasi Teluk Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok menilai tidak ada yang salah dari reklamasi. Ahok juga meminta dasar hukum yang jelas jika proyek reklamasi dihentikan. Bilang banyak yang udah minta hentikan, dasar hukumnya mana? Kalau kirim surat ke saya resmi, saya akan pelajari. Kalau enggak, saya digugat. Kalau saya digugat, PT UN dan kalah Pemda, dia suruh ganti berapa triliun, itu bukan saya yang kalah loh, Pemda loh. Berarti Pemda harus menganggarkan untuk biar. Kamu kira-kira DPRD mecat saya nggak kira-kira? Orang UPS nggak ikut aja udah mau diikuti pecat. Sebelumnya ratusan nelayan berunjuk rasa di salah satu pulau yang direklamasi Minggu 17 April. Para nelayan ini menolak kebijakan reklamasi yang dianggap merugikan dan merusak lingkungan. Ironisnya, usai nelayan berunjuk rasa, aktivitas pengangkutan dan penimbunan pasir di Pulau G kembali dilaksanakan oleh pengembang. Diketahui, Pulau G dikembangkan oleh PT Muara Wisesa, anak perusahaan PT APL. Sejauh ini dasar hukum reklamasi yang digunakan antara Pemprov DKI dan pemerintah pusat berbeda. Pemprov DKI mengacu pada keputusan Presiden nomor 52 tahun 1995 tentang reklamasi pantai utara Jakarta. Dalam pasal 4 disebutkan, wewenang dan tanggung jawab reklamasi Pantura ada di tangan gubernur. Sementara rekomendasi penghentian reklamasi yang diminta Kementerian Kelautan dan Perikanan mengacu pada Undang-Undang nomor 27 tahun 2007 yang kemudian dipertegas dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 2014. Dalam pasal dijelaskan bahwa Menteri berwenang menerbitkan dan mencabut izin permanfaatan pulau-pulau kecil dan kawasan konservasi nasional. Menurut pengamat hukum tata negara, secara hierarkis, kewenangan mengelola izin reklamasi ada di tangan pemerintah pusat, karena didasarkan pada peraturan yang lebih tinggi, yaitu undang-undang. Ketika misalnya ada undang-undang dasar, ada TAP MPR, itu hierarkisnya, maka undang-undang yang dibawa atau peraturan bawahnya itu harus sesuai dengan peraturan yang di atas atau undang-undang yang di atasnya. Artinya tidak boleh pertentangan antara peraturan yang lebih rendah dengan peraturan yang lebih tinggi. Artinya dalam konteks perpres dengan undang-undang, maka yang berlaku kalau ada pertentangan itu berlakulah undang-undang. Atau ada juga pertentangan antara perpres dengan PP misalnya, peraturan pemerintah, maka yang berlaku adalah PP dan seterusnya. Logika hukumnya begitu. Polemik perizinan reklamasi antara Pemprov DKI dan pemerintah pusat telah berlangsung lama. Dalam menyikapi pro kontra reklamasi, Kementerian Lingkungan Hidup akan melakukan studi komprehensif reklamasi, mencakup aspek legal dan fakta dampak lingkungan. Tim Liputan Metro TV. Sementara itu, KPK hari ini kembali memeriksa Ketua dan Wakil Ketua Badan Legislasi DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik dan juga Mary Hotma terkait dugaan suap pembahasan raperda reklamasi. Diduga masih ada sejumlah nama anggota balik lainnya yang menerima suap untuk memuluskan raperda kewajiban membayar retribusi terkait reklamasi sebesar hanya 5%. Kita bergabung bersama rekan kami Eva Wondo langsung dari gedung KPK di Jakarta. Eva, ini adalah merupakan pemeriksaan kedua bagi Ketua Banggar DPRD DKI Jakarta M. Taufik. Kemungkinan keterangan apa saja yang akan digali dari M. Taufik dan juga Mary Hotma? Ya Robert, hingga saat ini pemeriksaan terhadap Ketua dan Wakil Ketua Badan Legislasi DPRD DKI Jakarta yaitu Muhammad Taufik dan Mary Hotma masih berlangsung di gedung KPK. Keduanya tadi diperiksa atau mulai diperiksa yaitu sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Artinya pemeriksaan terhadap Mary Hotma dan Muhammad Taufik telah berlangsung kurang lebih selama 7 jam. Hari ini benar sekali merupakan pemeriksaan kedua bagi Mary Hotma dan juga Muhammad Taufik. Muhammad Taufik ini sebelumnya telah diperiksa oleh KPK pada 11 April 2016 yang lalu bersama dengan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Endi Marsudi. Terkait dengan materi pemeriksaan hari ini yaitu terkait dengan kasus dugaan suap pembahasan raperda zonasi dan tata ruang Teluk Jakarta. Untuk kapasitas Mary Hotma dan Muhammad Taufik hari ini yaitu sebagai saksi atas Muhammad Sanusi yang juga merupakan anggota Badan Legislasi DPRD DKI Jakarta dan juga merupakan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta yang saat ini statusnya telah menjadi tersangka dan telah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka atas kasus dugaan suap pembahasan raperda zonasi dan tata ruang Teluk Jakarta.
Pemeriksaan Mary Hotma dan Muhammad Taufik hari ini yaitu untuk menggali atau mendalami peran keduanya dalam kapasitasnya mereka ini sebagai ketua dan wakil ketua Badan Legislasi DPRD DKI Jakarta, karena memang pembahasan Raperda Zonasi dan Tata Ruang Teluk Jakarta ini telah dibahas di Badan Legislasi DPRD DKI Jakarta sejak bulan Desember, tepatnya pada 14 Desember 2015 yang lalu, dan pembahasan ini mulai alot pada bulan Februari yang lalu, tepatnya pada tanggal 12 Februari saat masuk ke pasal tambahan kontribusi sebesar 15%, hingga berujung pada operasi tangkap tangan KPK pada 31 Maret 2016 lalu yang menciduk Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta atau anggota Balek DPRD DKI Jakarta Muhammad Sanusi. Sehari kemudian KPK juga menetapkan Presiden Direktur PT APL Arisman Wijaya dan personal asisten PT APL Trinanda Prihantoro, hingga akhirnya pada 6 April 2016 yang lalu DPRD DKI Jakarta membuat keputusan untuk menghentikan sementara pembahasan Raperda mengenai zonasi dan tata ruang Teluk Jakarta. Selain memeriksa Muhammad Taufik dan Mary Hotma dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk Muhammad Sanusi, hari ini KPK juga memeriksa sejumlah nama lainnya, di antaranya yaitu Dameria Huta Galung yang merupakan Kasubag Raperda DKI, kemudian ada pula Nono Sampono yang diperiksa pertama kalinya hari ini dalam kapasitasnya ini sebagai saksi untuk Muhammad Sanusi, dan Nono Sampono ini juga diketahui memiliki atau merupakan salah satu petinggi dari PT Kapuk Naga Indah yang merupakan anak perusahaan dari PT ASG yang mengelola atau membangun proyek reklamasi untuk Pulau A hingga Pulau E reklamasi Teluk Jakarta. Selain itu ada pula nama Riki Sundani yang merupakan ajudan Muhammad Taufik, dan hari ini Trinanda Prihantoro yang merupakan personal asisten PT APL juga kembali diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk Muhammad Sanusi. Untuk pemeriksaan terhadap Trinanda Prihantoro tadi selesai sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan Trinanda ini tidak memberikan keterangan apapun kepada awak media. Sementara untuk pemeriksaan saksi lainnya untuk Muhammad Sanusi hingga saat ini masih berlangsung. Robert, untuk sementara demikian yang dapat kami laporkan, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Eva Wondo atas informasi Anda langsung dari gedung KPK.